Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di YouTube Wiranti Channel. Pada video kali ini saya buat arem-arem isi daging dan sayuran berupa kentang dan wortel. Arem-arem ini terkenal di daerah Jawa. Dia hadir sebagai cemilan penghalau rasa lapar. Sebagian orang menyebutnya dengan lontong isi dan ada juga yang menyebutnya dengan buras. Arem-arem yang saya buat ini rasanya sangat enak, gurih dan juga lezat. So, siapapun bisa coba buat sendiri di rumah ya, dan pasti laris manis. Mari kita simak proses pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan dulu berasnya. Saya menggunakan berat sebanyak 3,5 cup. Jika ditimbang beratnya kurang lebih 550 gram. Kemudian cuci bersih, tempatkan dalam pan untuk memasak. Tambahkan 3 lembar daun salam, 2 sendok teh garam, dan 1 saset santan 65 ml, dan ditambahkan air sebanyak 1400 ml. Untuk menakar airnya bisa dengan gelas ukur ataupun bisa juga dengan timbangan. Kemudian kita masak. Biarkan hingga mendidih. Baiknya kalau sudah mendidih seperti ini rajin-rajin diaduk ya, supaya bagian bawahnya itu tidak menempel. Dan ini akan terus kita masak sampai airnya ini benar-benar menyusut dan juga kering. Dan ini airnya sudah mulai menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini, airnya sudah menyusut dan kering, boleh kita matikan apinya. Kemudian diamkan sampai dia dingin dalam kondisi tertutup. Kita akan buat isian. Saya menggunakan 2 buah wortel impor yang setelah ditimbang beratnya 250 gram dan 2 buah kentang setelah ditimbang beratnya 330 gram. Kemudian 250 gram daging sapi ini akan kita haluskan dengan chopper sampai pada tingkat kehalusan yang diinginkan. Dagingnya sebelum kita haluskan jangan lupa untuk kita potong-potong terlebih dulu ya, untuk mempermudah dalam menggiling. Seperti ini ya kurang lebih hasilnya. Dan untuk sisa-sisa daging yang masih nempel pada pisau chopper ini kita bersihkan dulu. Jika sudah, sisihkan. Lanjut kita potong-potong kentang dan juga wortel. Kentangnya kita iris-iris melebar seperti ini dengan ketebalan kurang lebih 0,75 sampai 1 cm. Kemudian kita potong korek api seperti ini. Setelah itu kita potong-potong kotak kecil. Lakukan hingga selesai. Kemudian siapkan wadah yang berisi air, tambahkan sedikit garam, lalu masukkan kentang yang sudah kita potong tadi, biarkan terendam. Sisihkan ya, nanti akan kita cuci. Lanjut kita potong wortelnya. Ini karena wortelnya cukup panjang jadi kita belah jadi 2 bagian terlebih dulu, kemudian kita potong-potong melebar seperti ini, dan untuk ketebalannya ini lebih tipis dari kentang, kurang lebih setengah senti. Potong korek api, kemudian potong kotak-kotak kecil.
Kenapa saya memilih wortel impor? Karena kebetulan tadi di tempat penjualnya itu untuk wortel lokalnya ukurannya lebih kecil-kecil ya. Jadi kalau wortelnya kecil-kecil itu lebih memakan waktu pada saat kita kupas. Dan juga wortel impor itu menurut saya serat dagingnya lebih mudah untuk dipotong-potong dan rasanya itu lebih manis dibandingkan dengan wortel lokal. Sudah selesai, ini kita sisihkan ya. Lanjut kita buat bumbu halus. Cabai merah keriting, bawang putih dan bawang merah semuanya kita masukkan dalam cup blender. Kita tambahkan minyak sayur secukupnya supaya mudah dalam memblender. Kemudian kita blender hingga halus. Sisihkan jika sudah. Lanjut kita potong-potong 1 buah bawang bombay. Ini ukuran sedang, tadi setelah ditimbang beratnya kurang lebih 72 gram. Potong kotak-kotak kecil seperti ini ya. Sisihkan. Untuk kentang yang tadi direndam dalam air, ini dicuci dan tiriskan. Lanjut, masukkan 1,5 sendok makan margarin ke dalam pan untuk menumis. Panaskan. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis hingga harum. Jika aromanya sudah harum, masukkan potongan bawang bombay. Aduk hingga cukup layu. Masukkan 3 lembar daun salam dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Terus kita aduk-aduk supaya bumbunya tidak gosong dan hingga mengeluarkan aromatiknya. Setelah bumbu cukup matang, masukkan daging yang sudah digiling. Aduk-aduk hingga menyatu dengan bumbu dan warnanya berubah kecoklatan. Setelah warnanya berubah kecoklatan seperti ini, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, 1,5 sendok makan gula pasir, dan 200 ml air. 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus lada hitam. Tambahkan kecap manis kurang lebih 5 sendok makan. Ini kita biarkan sampai airnya menyusut ya. Setelah menyusut seperti ini, nanti akan kita tambahkan daun bawang.
Di sini saya sengaja tidak menambahkan garam karena penggunaan saus tiram, saus lada hitam dan juga kaldu sapi bubuk ini sudah cukup dominan asin. Dan pada saat dikoreksi rasa, ini sudah balance ya antara rasa manis dan asinnya sudah pas. Sehingga kita tidak perlu menambahkan bumbu apapun. Hanya saja memang ini lebih cenderung ke rasa manis. Dan seperti inilah hasil akhirnya, tidak terlalu kering ya, masih sedikit juicy, sehingga nanti pada saat kita masukkan ke dalam nasi ini akan mempermudah. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Dan siap untuk digunakan. Lanjut. Nah, ini kita siapkan lidi untuk semat, kemudian daun pisang. Daun pisang ini sudah saya lap bersih dan sudah dilayukan. Ini baru saja keluar dari kulkas. Nah, ini masak nasi sudah. Kemudian buat isian juga sudah. Lalu kita siapkan plastik yang ukuran 1 kilo. Nah, ini kita belah ya, bagian sampingnya dan juga bagian bawahnya. Ini akan kita belah jadi setengah bagian. Kemudian kita buka seperti ini nanti untuk cemek-cemek nasinya ya. Ambil nasi, taruh di atas plastik. Kemudian kita tekan-tekan, kita cemek-cemek seperti ini supaya nasinya ini jadi lembut dan lumat ya. Karena pada saat kita tekan-tekan seperti ini teksturnya jadi lembut. Setelah kita lebarkan seperti ini, kita beri isian. Nah, di sini saya tuangkan isiannya ini nggak pelit-pelit ya. Ini mah isiannya brutal. Jadi pada saat kita gigit ini mantep dah. Setelah kita kasih isian, kemudian kita rekatkan nasinya seperti ini. Usahakan jangan sampai bocor ya. Nah, ini kita rekatkan, kita giling-giling sampai padat. Langsung kita bungkus daun pisang yang sebelumnya sudah disiapkan. Kita putar sampai tertutup sempurna dan kemudian kita giling-giling lagi supaya padat. Nah, kalau sudah kita lipat seperti ini, kemudian berikan semat lidi. Sisihkan. Nah, ini saya berikan contoh lagi ya, ambil nasi secukupnya, kemudian taruh di atas plastik, dicemek-cemek supaya nasinya lembut dan lumat. Kemudian dilebarkan, setelah itu diberi isian sesuai selera. Pokoknya ini saya kasih isiannya banyak dah. Ini 1 sendok ini penuh dan saya masih tambahkan setengah sendok lagi. Jadi bener-bener brutal isiannya. Mantep pokoknya. Jika daun pisangnya seperti ini, bagian ujungnya itu yang sebelah kecil dan yang sebelah lagi lebih lebar. Nah, ini kita bungkus dimulai dari bagian yang ujungnya kecil, karena yang ujungnya kecil ini akan tergulung ke dalam sehingga dia nanti hasil akhirnya jadi rapih. Sekali lagi saya contohkan, ambil nasi kemudian dicemek-cemek supaya nasinya lumat dan lembut.
Kemudian dilebarkan dan diberi isian brutal. Rekatkan sampai padat. Langsung bungkus daun pisang, kemudian digulung-gulung untuk memadatkan. Nah, di sini saya kasih contoh yang tanpa disemat oleh lidi. Jadi kita lipat seperti ini, kemudian kita lipat ke bagian bawah. Nah, kita lipat ke tengah, kemudian kita lipat ke bawah. Seperti ini ya, kita gulung. Nah, kita padatkan sampai, nah ini kita lipat ke tengah, kemudian kita lipat ke bawah. Nah, ini tanpa semat lidi pun sudah cukup kencang. Nah, di akhir-akhir saya buat ukurannya agak sedikit lebih kecil ya. Dengan berat nasi ditimbang itu 65 gram kurang lebih. Dan ini sisa isiannya segini ya. Setelah semuanya selesai dibungkus, kita siapkan kukusan. Kita susun satu persatu hingga susunannya rapi ya ke dalam panci pengukus. Untuk yang tadi tanpa semat lidi, kita posisikan semuanya di posisi paling atas ya. Dan ini ukurannya lebih kecil dari yang buatan awal-awal ya. Dengan berat kurang lebih 65 gram untuk nasi putihnya. Setelah semuanya tersusun rapi, langsung saja kita kukus di atas kompor ya. Lama mengukus bisa sampai dengan 1,5 jam. Tapi di sini saya hanya kukus kurang lebih 45 menit saja. Setelah kurang lebih 45 menit dikukus, ini sudah matang ya. Kita keluarkan satu persatu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, ini semua sudah dikeluarkan dan total jumlahnya sebanyak 21 pieces. Jadi 9 ukuran kecil dan yang sisanya 12 pieces itu cukup besar. Nah, setelah kita belah bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sangat menggiurkan sekali. Terlihat dari tekstur nasinya juga sangat lembut, kemudian isiannya juga melimpah. Sekali lagi kita belah dan kita saksikan pesonanya. Lala, Masya Allah. Gak kaleng-kaleng beneran deh ini setelah direview ya. Jadi rasanya itu enak, gurih dan lezat. Jadi dari nasinya ini kan sudah asin tuh. Nah, setelah dia ngeblend dengan isiannya yang dibilang dia lebih dominan manis, dan manis ini juga bawaan dari wortelnya juga manis ya. Nah, ini pada saat kita kunyah tekstur wortel dan kentangnya ini memberikan cita rasa tersendiri ya. Pokoknya nikmat. So, buat teman-teman, selamat mencoba ya, karena ini hidangan asli enak. Jujur li ya, semua yang ikut makan arem-arem ini, mereka bilang, "Mbak, ini enak sekali." Dan sekalinya nyobain, pasti gak cukup satu.
sekali makan bisa 2 atau 3. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu pada video-video berikutnya. Bye-bye.